Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu di dalam Sermon Today. Dan saya rindu hari ini kita belajar bersama-sama dari dua bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan."
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Kita tahu bersama bahwa Yesus memilih murid-muridnya orang-orang yang dari latar belakang sebagai nelayan. Sehingga pada waktu Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, Simon protes. Waktu Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan," Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Akhirnya mereka dapat melakukan, dan dari peristiwa itu mereka dapat ikan yang begitu besar, ikan yang begitu banyak, ikan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan seperti itu. Ketika peristiwa terjadi, mereka menyadari siapa Yesus ini. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Semua orang yang ada pada saat itu semua takjub akan apa yang sudah dilakukan. Tetapi ayat 10 bagian terakhir dikatakan, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Tidak usah takut, aku akan membuat kalian menjadi penjala manusia. Karena itu ikutlah bersama-sama dengan aku. Saudara, mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka dikatakan ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Menarik, saudara. Akhirnya dari peristiwa itu mereka tetap mengikut Yesus, dan singkat kata di dalam peristiwa pelayanan Yesus, murid-muridnya ini tetap setia di dalam mengikuti Yesus dan bersama-sama dengan Yesus melakukan perkara-perkara ajaib, melakukan perkara-perkara yang besar, mengikuti Yesus. Ketika orang sakit disembuhkan, mereka melihat peristiwa itu. Ketika mereka mengajar, mereka melihat peristiwa Yesus mengajar, mereka melihat, mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus membuat mujizat-mujizat, 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, mereka melihat peristiwa itu. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi saudara, kemana mereka waktu Yesus disalib? Mereka semua pergi, mereka semua lari, mereka semua meninggalkan Yesus. Karena apa? Apa yang mereka harapkan supaya Yesus menjadi pemimpin mereka, itu tidak terjadi. Apa yang mereka harapkan supaya Yesus akan membimbing mereka, supaya Yesus memimpin mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan, menjadi pemimpin untuk supaya mereka bebas dari jajahan bangsa Roma, itu tidak terjadi, saudara. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, murid-murid bersama dengan mereka, mereka melihat apa yang terjadi. Mereka begitu kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tetapi Yohanes mencatat bagian itu
ketika di dalam Yohanes 21 dikatakan perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mereka ingin kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka hilang harapan. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus mencari mereka. Yesus menemui mereka. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, ayat 3, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami akan pergi juga bersama dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan saudara, Yesus menampakkan diri dan murid-muridnya tidak tahu siapa itu. Tidak tahu bahwa itu Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kalian mempunyai lauk pauk?" Mereka jawab, "Tidak ada." Tapi pada waktu itu mereka jawab tidak ada, Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Menariknya saudara, mereka langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak dengan peristiwa yang waktu Yesus memilih mereka. Simon berkata, "Kami sudah semalam-malaman menangkap ikan dan bekerja keras melakukannya, tapi kalau kau yang menyuruhnya, baiklah kami akan lakukan." Tetapi di peristiwa Yesus menampakkan diri ini, mereka tidak protes lagi. Mereka melakukan, menebarkan jala itu, lalu dikatakan mereka menangkap ikan yang begitu banyak. Pada waktu mereka menangkap ikan yang begitu banyak itu, Petrus melihat bahwa itu adalah guru Tuhan mereka. Dia langsung datang menghampiri Yesus. Ketika menghampiri Yesus itu, saudara perhatikan apa yang terjadi. Ayat 9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Mereka belum membawa hasil tangkapan mereka, tetapi mereka heran ketika mereka melihat ada ikan dan roti di atas api arang. Artinya Yesus sedang membakar roti dan ikan. Kemudian Yesus bertanya, "Bawalah beberapa ikan itu." Berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Kemudian Simon Petrus menghela jarak itu, mereka mengambil ikan itu. Dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan, begitu sebanyak ikan yang begitu banyak. Tapi dikatakan jala itu tidak koyak. Kalau bagian pertama jala mereka rusak, hampir koyak. Tetapi itu dikatakan jala itu tidak koyak di dalam ayat yang ke-11, meskipun banyak ikan yang mereka tangkap. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita makan. Marilah dan sarapanlah." Saudara, peristiwa tidak ada satu orang pun murid-muridnya bertanya kepada mereka, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Mereka malu, tertunduk malu di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, karena mereka tahu itu adalah Tuhan yang melakukan peristiwa itu. Saudara, dari peristiwa ini apa yang kita bisa pelajari? Pada waktu yang pertama, mereka sudah bekerja keras tapi mereka tidak menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus menyuruh, memerintahkan untuk melakukannya, mereka juga melakukannya, tetapi dengan bersungut-sungut berkata, "Kami sudah melakukan, sudah berjuang, bekerja keras, tapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan lakukan." Tetapi di dalam peristiwa kedua dikatakan sampai jalan mereka rusak. Peristiwa pertama. Di peristiwa yang kedua, ketika Yesus menyuruh bertanya, "Adakah ikan?" Tidak ada. "Lauk pauk?" Tidak ada. Yesus menyuruh mereka untuk pergi menangkap ikan dan menebarkan jala di sebelah kanan. Mereka menangkap sejumlah banyak ikan yang begitu banyak, tetapi jala mereka tidak koyak. Kemudian
Yang penting lagi, ketika mereka hampir tiba di darat, mereka sudah melihat ada ikan dan roti di atas panggangan. Yesus sedang membakar ikan dan roti di atas api arang itu. Kemudian Yesus berkata, mari yang ikan yang kamu ambil itu dan akan bersama-sama. Tetapi di dalam ayat 12 dikatakan kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Saudara, dari peristiwa ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, waktu Yesus memilih murid-muridnya, siapa sih murid-murid itu? Mereka adalah orang-orang berdosa. Dikatakan Simon, aku orang berdosa, Simon, tidak layak. Tetapi Tuhan bilang, engkau akan aku pakai menjadi penjala manusia. Dulu engkau sebagai nelayan menangkap ikan, menjala ikan, tetapi sekarang aku akan memakai engkau. Ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Demikian saudara dan saya juga. Waktu Yesus memilih murid-muridnya, murid-murid itu adalah orang-orang berdosa. Yesus memilih saudara dan saya. Kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi anugerah yang besar itu memilih Yesus. Yesus memilih saudara dan saya. Seperti murid-muridnya dipilih. Kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama mengikuti pelayanan, untuk memulai pelayanan. Demikian saudara dan saya juga dipanggil untuk supaya melayani bersama-sama. Kemudian dari peristiwa yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Ketika Yesus bangkit, Yesus membuktikan siapa dia. Yang pertama, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa. Peristiwa itu terulang kembali ketika murid-muridnya itu menangkap ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi waktu Yesus menyuruh mereka untuk melakukan itu, mereka tetap melakukan itu. Pada waktu mereka melakukan, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Padahal sudah semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan, tapi mereka patuh pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka melakukan di dalam nama Yesus, mereka berhasil mendapatkan ikan yang banyak. Nah, saudara, yang menariknya lagi, pada waktu mereka sampai di peristiwa yang menariknya lagi yang ketiga adalah pada waktu mereka sampai di darat, mereka sudah melihat Yesus ada roti dan ikan yang sudah dibakar dan mengajak mereka untuk makan. Yesus yang sudah menyediakan. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari dua peristiwa ini? Peristiwa pertama ketika Yesus memilih murid-muridnya untuk memilih murid-muridnya, dan peristiwa kedua ketika Yesus bangkit dan membuktikan kepada murid-muridnya. Yang kita bisa pelajari adalah Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan Dia menyediakan segala sesuatu. Di dalam Matius 6 dikatakan bahwa kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu khawatir akan makan minum. Tetapi ayat 33 dikatakan, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahwa Tuhan yang berkuasa menyediakan segala sesuatu. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini adalah bahwa di dalam mengiring Yesus, ketika kita mengiring Yesus di dalam kehidupan kita, saudara, apapun yang kita kerjakan dan lakukanlah itu dalam Tuhan. Seperti Matius 6 ayat 33, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah seperti kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah kita melakukan pekerjaan kita, apapun profesi saudara. Seperti murid-muridnya Yesus yang profesi mereka adalah nelayan. Tetapi ketika mereka berusaha untuk menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus memerintahkan untuk mengerjakan itu, mereka lakukan dan mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Artinya apa saudara? Dari peristiwa ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan dalam nama Tuhan. Tanggung jawab kita
adalah bekerja sesuai dengan profesi kita. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah kita melakukannya dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak perlu kecewa. Karena kita tahu Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Karena kita tahu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Karena Tuhan tahu dan mengenal, memahami kita. Dia tahu siapa saudara dan saya. Karena itu saudara tetaplah berjuang. Tetaplah bersama-sama dengan Tuhan. Allah Immanuel itu akan selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, dan mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau mengenal dan memahami siapa kami. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Seperti peristiwa yang kami pelajari ketika Engkau memilih murid-murid-Mu yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Dan ketika Engkau bangkit dari kematian, dari kubur, dan Engkau menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti di dalam Yohanes 21. Kami bisa belajar ya Tuhan, bahwa Engkau mengerti dan memahami kami. Engkau mengenal kami, dan Engkau mau memulihkan kami di tengah-tengah kekecewaan kami. Mungkin ada saudara-saudara kami yang hari ini mengalami kekecewaan, tetapi biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan meneguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Allah yang kami sembah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.